warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum mulai Ibu absen dulu ya. Fahmi ada? Hadir. Fian ada? Kemudian Meta, Mita, Devi, ada yang sakit? Enggak, Bu. Ya. Kalau pusing nanti bilang ya. Atau ada yang lapar? Nanti saya pilih kita makan ya. Makan kita nanti. Oke. Kita mau belajar apa hari ini? Nah, tadi kemarin sudah Ibu sampaikan waktu pertemuan pertama, mestinya kita mau melakukan inovasi, melakukan persiapan wajah bendera, ya. Nah, di situ nanti Ibu maunya anak-anak ada praktek, ya, ada praktek. Tapi sebelumnya tentu Ibu akan menyampaikan materi itu tuh tujuannya untuk apa, gitu kan? Nah, tujuannya untuk apa? Nah, pada konsep itu inovasi dan persiapan wajah itu tujuannya yang pertama nanti anak Ibu bisa menjelaskan inovasi alat pemberian pakan ikan otomatis. Kemudian bisa menjelaskan inovasi budidaya ikan dalam ember. Ada nggak di situ? Ada kan modulnya? Yuk silakan dibuka modulnya. Kemudian menjelaskan inovasi budidaya ikan sistem flow. Kemudian bisa menerapkan inovasi alat pakan ikan otomatis. Kemudian bisa menerapkan inovasi budidaya ikan dalam ember. Kemudian menerapkan inovasi budidaya ikan sistem bioflow. Kemudian menjelaskan persiapan wadah penyegaran di kolam beton. Kemudian menjelaskan persiapan wadah penyegaran di kolam terpal. Kemudian menjelaskan persiapan wadah penyegaran di bak atau akuarium. Kemudian menerapkan persiapan wadah penyegaran di kolam beton. Menerapkan persiapan wadah penyegaran di kolam terpal. Kemudian nanti anak Ibu juga harus bisa menerapkan persiapan wadah penyegaran di bak atau akuarium. Nah, tujuan itu yang tadi Ibu sampaikan adalah tujuan pengetahuan. Nah, tujuan keterampilannya nanti anak Ibu bisa melakukan inovasi alat pemberian pakan ikan otomatis dengan benar. Kemudian siswa Ibu juga bisa melakukan inovasi budidaya ikan dalam ember dengan benar. Kemudian siswa juga bisa melakukan inovasi budidaya ikan sistem bioflow dengan benar. Kemudian melakukan persiapan wadah penyegaran di kolam beton, kemudian melakukan persiapan wadah penyegaran di kolam terpal, dan bisa melakukan persiapan wadah penyegaran di bak atau akuarium, ya. Nah, tadi kan secara garis besarnya Ibu sudah sampaikan tujuannya. Apa manfaatnya bagi anak Ibu belajar itu? Manfaatnya apa? Untuk apa nanti? Untuk bisa melakukan budidaya ikan dengan cara yang baik. Gunanya untuk melakukan budidaya ikan dengan baik. Agar apa? Agar hasil budidayanya nanti bisa kita peroleh dengan untung yang besar. Itu tujuannya. Manfaatnya ya nak ya. Nah, nanti kita pertama kali langkah-langkah yang akan disampaikan nanti kita akan materi dulu sebentar seperti biasa anak Ibu melihat video ya. Kemudian nanti kita baru praktek, kemudian kita ada diskusi kelompok sebentar, kemudian nanti terakhir ditutup dengan tes sumatif. Enggak banyak, cuma 14 soal pilihan ganda ya. Nah, nilai yang mau Ibu ambil pada materi ini sikap, pengetahuan, keterampilan. Jadi tolong kerjasama, semangat, harus bisa melakukan dengan baik. Sampai sana ada pertanyaan? Cara praktek ya. Persiapan alat dan bahan.
Nah, yang udah pakai sepatu boot nggak apa-apa, siram airnya biar nggak kotor kakinya. Ini kira-kira ya. Ini aja airnya. Kalau kita lihat di sini tidak bisa sampai ya pisahnya. Nggak sampai pisahnya. Udah Bu. Ah, udah. Udah Pak, udah Pak. Udah. Sombong. Dah. Sampai bersih lah. Sampai bersih. Sampai bersih Pak. Sampai bersih. Bantuin, kan kamu udah pakai boot tuh, kamu masuk sana. Ambilkan airnya Kak. Siram Bang. Mana kami? Terbang. Tapi sepertinya nggak pakai bot, masih basah kok. Udah? Ini udah bersih? Udah bersih, kita kasih larutannya. Pegangnya.
Ini lalu tampilannya ambil ke ujung aja, ke ujung pendek. Bisa masuk enggak? Bisa ke pendek. Nah, seperti yang di video tadi ya, ambil kain lapnya. Ambil kain tadi. Nah, jadi gantian nanti ngapainnya dinding, dasar, masuk aja langsung. Nah, tuh dindingnya. Kenapa kita nggak pakai sikat? Kenapa kita nggak pakai sikat? Ada yang pakai sikat kan bersihkannya? Kalau ibu nggak mau. Kenapa? Karena ini pelan beton. Jadi gesekan sikat itu bisa membuat semennya jadi lunak. Karena ini kan nanti akan tergenang air kan? Iya. Nah, jadi sebaiknya pakai kain lap kasar biar kolam kita aman. Kita kasih. Dan rata semua dindingnya. Ini tak boleh pakai air lagi dia, dibiarkan kering dulu. Bilas semua. Ya, sama kayak tadi, yuk lakukan. Ini ada kain yang ini aja pakai enggak? Jaring. Pakai yang itu aja. Kau mau bersihkan pakai gimana? Pakai tangan. Ya, sama. Kebeda. Ini nggak dipakai. Nggak pakai. Bisa. Mau pakai. Ya, bersihkan. Dinding-dindingnya ya, dasarnya pakai ya. Ya. Nanti ini kita biarkan dulu sampai 1 hari biar dia meresap. Baru besoknya kita tambahkan air setinggi 20 cm ya. Sampai bersih nak. Ya, bersih. Kan lapnya mana kamu?
kita mulai untuk diskusi pembuktian penalaran. Kita diskusi kelompok. Dimulai dari kelompok 1 ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut diskusi dari kelompok 1. Alat dan bahan yang digunakan pada persiapan wadah pendederan komoditas perikanan di kolam beton. Yang pertama, alat. Alatnya berupa kolam beton, pompa air, selang air, dan ember. Fungsinya sebagai wadah atau tempat hidup ikan selama pendederan, menyalurkan air dari sumur bor, menyalurkan air dari pompa air ke kolam pendederan, menampung air selama pembersihan kolam. Yang kedua, bahan. Air dan potasium permanganat. Fungsinya sebagai media hidup ikan untuk membunuh kuman juga bakteri dengan cara dilarutkan ke dalam air. Hasil yang kedua, melakukan persiapan wadah pendederan komoditas perikanan, yaitu persiapan dan alat bahan, pompa air, pipa air, selang air, ember, kain lap kasar, kolam beton. Bahan yang diperlukan air bersih dan potasium. Jumlahnya hanya 1. Yang kedua, sanitasi wadah, pompa air, pipa air, selang air, ember, kain lap kasar. Bahannya juga sama seperti persiapan alat dan bahan tadi. Jumlahnya juga hanya 1. Perbaikan wadah, instalasi udara, perbaikan instalasi air, pengisian air, pembuatan laporan. Tidak ada kebocoran, pompa air, pipa air, selang air, dan lebih kurang 30 cm. Begitulah laporan dari kelompok 1. Pembahasan. Penyiapan wadah dalam proses budidaya ikan berperan dalam menciptakan suasana lingkungan hidup ikan. Agar perairan kolam mampu memberikan suasana yang nyaman bagi pergerakan ikan, yaitu tersedianya air yang cukup karena pematang kolam dan pintu air dapat berfungsi dalam penyedia air, menciptakan kualitas air yang sesuai dengan persyaratan hidup ikan yang optimal, kimia air, fisika air, dan biologi air, sesuai dengan parameter yang persyaratkan, tersedianya pakan alami yang cukup dan sesuai, serta terhindarnya dari biota yang merugikan bagi kelangsungan hidup dan perkembangan ikan atau hama dan penyakit ikan. Kolam sebagai lingkungan hidup ikan harus dipersiapkan agar persyaratan kualitas dan kualitas air budidaya dapat terpenuhi. Keberhasilan bak budidaya ikan meliputi sanitasi wadah, perbaikan wadah, perbaikan instalasi udara, perbaikan instalasi air, dan pengisian air. Makanya kelompok 2 ada tanggapan? Apakah ada pertanyaan dari kelompok 2? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan memberi pertanyaan tentang pembahasan yang telah disampaikan oleh kelompok 1. Yang pertama, setelah kolam diisi air, berapa lama kolam siap ditebar benih ikan? Dan yang kedua, mengapa kolam pendederan sangat perlu dijaga kebersihannya? Ya, silakan kelompok 1. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Yang pertama, sebaiknya kolam didiamkan 3 atau 4 hari untuk membunuh plankton yang ada di kolam yang bisa berfungsi sebagai suplemen tambahan bagi ikan. Yang kedua, karena keberhasilan suatu budaya sangat ditentukan pada tahap pendederan. Jika tahap pendederan tidak menghasilkan hasil yang maksimal dalam proses pembesaran ikan mencapai ukuran tertentu, maka pembudidaya bisa menyebabkan kerugian dalam usahanya. Gimana kelompok 2? Ada tanggapan lagi enggak? Udah? Cukup? Oke, berarti sekarang kita kasih kesempatan untuk kelompok 2 lagi untuk menyampaikan hasil dan pembahasannya yang Sanitasi bak dilakukan untuk membunuh hama dan penyakit ikan. Kesimpulan, wadah budidaya ikan yang lain adalah
bak tembok atau bak beton. Bak yang digunakan untuk budidaya ikan harus dilakukan persiapan wadah sebelum dipergunakan. Untuk melakukan kegiatan budidaya, persiapan wadah bertujuan untuk mengkondisikan. Oke, tanggapan kelompok 1? Ada pertanyaan? Ada tanggapan? Silakan. Yang pertama, mengapa persiapan wadah penyedaran perlu dilakukan? Yang kedua, bagaimana akibatnya jika wadah penyedaran tidak dibersihkan terlebih dahulu sebelum ikan siap didederkan? Silakan kelompok 1, kelompok 2 menjawab. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan yang pertama. Jawabannya adalah penyimpanan wadah dalam proses budidaya ikan berperan dalam penciptaan suasana lingkungan hidup ikan agar perairan kolam mampu memberikan suasana yang nyaman bagi pergerakan ikan, yaitu sebagai air yang cukup karena kemasan kolam dan pintu air dapat berfungsi dalam penyediaan air. Penciptaan kualitas air yang sesuai dengan persyaratan hidup ikan yang optimal. Jawaban yang kedua yaitu kemungkinan kelangsungan hidup ikan menjadi rendah karena bisa saja banyak virus dalam bakteri dalam kolam hingga bisa menyerang ikan, dinampak oleh kelangsungan hidup pertumbuhan ikan. Ada tanggapan kelompok 1? Berarti kesimpulannya secara umum adalah pertama, kita perlu melakukan persiapan wadah. Apa aja langkahnya tadi? Yang pertama sanitasi wadah, ya kan? Perbaikan wadah, perbaikan insulasi udara, perbaikan insulasi air, dan pengisian air. Apa yang harus kita lakukan supaya ikan yang kita pelihara nanti bisa tumbuh dengan sehat, cepat, dan bisa dipanen dengan hasil yang baik. Oke, sekarang terakhir kita tes tematik. Bikin nama ya, bikin kelas, bikin nomor HP-nya. Mana tuh dapat